Assalamualaikum, selamat datang kembali di Haniah Salim Channel. Di video kali ini aku akan buat cake ketagih. Ini rasanya enak banget, bahannya juga super ekonomis. Meskipun bahan dan cara buatnya mudah dan juga murah, tapi rasanya sesuai banget dengan namanya ya, cake ketagih. Asli ini dijamin bikin nagih. Ya udah, yuk kita langsung aja buat sama-sama. Pertama, kita akan siapkan bahan keringnya dulu. Ini dari 200 gram tepung terigu. Sebaiknya teman-teman ayak terlebih dahulu. (50 gram coklat bubuk. Ini diayak juga. Jadi, kenapa adonan ini harus diayak? Biar nanti saat adonan kering dicampurkan dengan bahan-bahan lain tidak ada bahan yang menggerindil ya. Kemudian tambahkan juga 30 gram tepung maizena. Ini agar tekstur kuenya nanti lebih lembut. Jangan lupa diayak juga. Setelah semua adonan kering dijadikan satu dan diayak, ini akan kita aduk menjadi satu. Aduk semua bahan sampai tercampur merata. Kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan wadah lain. Masukkan 200 gram gula pasir. Kemudian 1 butir telur. Pastikan telurnya dalam keadaan bagus. Kemudian setengah sendok teh SP. Sebenarnya untuk penggunaan SP bisa di skip, asalkan telur dalam kondisi bagus ya. Mixer dengan speed rendah sampai adonan putih kental berjejak. Kurang lebih seperti ini. Kalau adonan sudah kental berjejak seperti ini akan kita aduk menggunakan spatula, biar nanti tidak ada gula yang mengendap di bawah permukaan wadah. Cukup sebentar aja ya teman-teman, karena nanti kita akan aduk lagi. Kemudian di sini sudah aku siapkan 300 ml susu hangat. Ini dari 2 saset susu coklat yang aku larutkan dengan air hangat. Ini akan kita masukkan ke dalam adonan telur dan gula. Masukkan secara bergantian dengan bahan kering yang sudah kita sisihkan tadi. Karena biar lebih mudah, di sini aku akan mengaduknya menggunakan mixer. Ini aduk sampai tercampur merata aja. Lakukan sampai semua bahan kering dan susunya habis. Setelah susu dan juga tepungnya dimasukkan, jangan lupa masukkan 1/4 sendok teh garam, kemudian setengah sendok teh baking powder. Aduk kembali sampai tercampur merata. Nah, cukup seperti ini teman-teman. Setelah dicampur dengan menggunakan mixer, ini akan kita aduk balik menggunakan spatula, biar tidak ada adonan yang masih mengendap di bawah permukaan wadah. Kemudian bahan yang terakhir, masukkan 150 ml minyak goreng. Aduk balik sampai tercampur merata. Pastikan adonannya benar-benar tercampur ya, agar hasil akhirnya bagus dan juga mengembang. Dan kalau sudah tercampur merata semua, seperti ini hasilnya. Ini benar-benar adonannya halus. Kalau sudah seperti ini siap kita cetak ke dalam wadah. Untuk cetakannya, di sini aku menggunakan cetakan cup bulat yang seperti ini.
masukkan sepertiga bagian aja. Soalnya kalau sampai setengah bagian cup nanti hasilnya itu bakal kepenuhan. Karena di bagian atasnya nanti akan kita kasih lagi coklat ganas. Jadi sepertiga bagian itu menurut aku sudah pas banget ya. Dan untuk adonan yang aku buat ini, satu adonan jadinya sebanyak ini. Jadi 14 buah. Tapi kalau teman-teman pengen hasilnya lebih banyak lagi, kalian bisa menggunakan cup yang ukurannya lebih kecil ya. Kemudian kita akan kukus di kukusan yang sudah kita panaskan terlebih dahulu. Kita akan kukus kurang lebih selama 30 menit atau sampai matang. Dan ini dia hasilnya setelah matang. Ini hasilnya itu cantik banget teman-teman. Ini juga ngembang seperti ini. Ini akan kita angkat dan juga kita dinginkan terlebih dahulu. Sebaiknya kita akan dinginkan selama kurang lebih 4 jam di suhu ruangan atau sekitar 2 jam di dalam kulkas. Dan sambil menunggu cake-nya dingin, kita akan buat coklat ganasnya terlebih dahulu. Di atas kompor, di sini sudah aku siapkan panci yang sudah aku isi dengan 300 ml susu hangat. Ini dari 2 saset susu kental manis yang aku tambahkan air hingga total akhirnya menjadi 300 ml. Kemudian masukkan juga 200 gram coklat blok. Aduk sampai coklat batangnya meleleh. Untuk apinya gunakan api yang kecil aja ya teman-teman. Ini diaduk sampai benar-benar meleleh. Untuk pengentalnya di sini aku tambahkan 1 sendok makan agar-agar tanpa rasa. Tapi kalau teman-teman pengen lebih mudah ngaduknya, sebaiknya agar-agarnya dicairkan dulu dengan 3 sendok makan air, baru dimasukkan ke dalam coklatnya. Kemudian aduk sampai benar-benar tercampur merata dan coklat batangnya itu larut sempurna ya. Nah, tandanya kalau udah larut sempurna itu seperti ini. Tidak ada lagi coklat yang menggerindil di sendok kalau kita tumpahkan coklatnya ya. Nah, kemudian masukkan 1 sendok makan mentega. Ini agar nanti hasil coklatnya itu lebih glowing atau lebih mengkilap ya. Aduk sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah, ini hasilnya teman-teman, seperti ini. Nah, cantik kan? Ini sudah kelihatan kalau mengkilap. Dan coklat ganasnya siap kita pakai. Agar lebih mudah untuk menuangkannya, di sini coklatnya aku masukkan ke dalam gelas takar. Nah, karena cake-nya sebelumnya sudah aku masukkan ke dalam kulkas, jadi ketika kita tuangkan coklat ganasnya ke dalam cup, ini coklatnya langsung ngeset ya. Jadi nggak encer lagi. Dan hasilnya itu juga cantik banget ya teman-teman. Dan ini coklat ganasnya masih ada sisa karena yang 2 cup tadi sudah dimakan duluan. Dan ini dia hasilnya. Ini tuh cantik banget dan juga mengkilap. Dan cake ini akan lebih enak kalau dinikmati setelah keluar dari kulkas ya. Karena coklatnya bakalan lebih ngeset. Nah, kalau kalian pengen masukkan ke dalam kulkas, ini sebaiknya teman-teman gak usah ditutup dulu ya. Biarkan masukkan ke dalam kulkas dan coklatnya ngeset baru ditutup. Karena nanti kalau langsung ditutup seperti ini, nanti hasilnya itu bakalan nempel di tutupnya. Dan ini sudah aku masukkan ke dalam kulkas. Ini sudah aku masukkan sekitar 2 jaman. Ini hasil coklatnya itu udah nggak nempel lagi di tangan ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau kita tekan nggak nempel di tangan. Ini siap kita nikmati. Ini aku cobain dulu ya. Ini aku akan coba. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah teman-teman, baru disendok aja ini kelihatan banget udah lumer. Coklatnya juga lembut. Aku cobain ya. Bismillah. Masya Allah teman-teman, ini beneran sesuai banget sama namanya, cake ketagih viral. Dan sebenarnya untuk satu resep ini masih kurang banget ya, karena semua anggota keluarga pada suka. Oh ya teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton video aku sampai selesai. Jangan lupa yang belum subscribe, di subscribe dulu, aktifkan lonceng notifikasinya biar aku lebih semangat untuk buat video-video selanjutnya. Terima kasih.